catatannya. Yang bisa jawab angkat tangan. Jangan permen. Yang bisa jawab angkat tangan. Sebutkan nomor absen. Sebut tangga di sini ya. Oke, siap? Iya. Ingat kesepakatan kita ketika belajar satu nggak boleh main HP. Kalau main HP berarti HP-nya disita. Yang kedua nggak boleh makan, nggak boleh makan minum. Yang ketiga nggak boleh tidur. Yang tidur cuci muka. Yang keempat nggak boleh ngobrol. Jadi harus memperhatikan. Jadi kecuali nanti ketika diskusi ya kita ngobrol bareng. Oke, siap. Pertanyaan pertama, karena kita mau melakukan praktikum enzim, berarti materi enzimnya harus paham. Pertanyaannya, apa fungsi enzim pada proses metabolisme? Silakan. Fungsi enzim pada metabolisme untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Oke, mempercepat jalannya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Bintang absen berapa, Bin? 8. Tepuk tangan dong buat Bintang. Pertanyaan kedua, sebutkan sifat-sifat enzim. Oke, silakan. Yang pertama itu adalah komponen protein, yang kedua ada Maksudnya dari protein. ya, yang kedua ada komponen enzim sudah dan sebelum reaksi tetap. Yang ketiga itu enzim dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil. Yang keempat itu ada bersifat spesifik. Yang kelima itu dapat bekerja dua arah. Yang keenam itu dipengaruhi oleh suhu atau katalase. Terus pH-nya itu pepsin atau asam, konsentrasi substrat sama inhibitor. Oke, bukan buat temannya. Nomor absen 48. Yang 3. Iya. Oke, coba kita ulang sifat enzim tadi pertama apa? Komponen Dari protein. Yang kedua enzim sebelum dan sesudah reaksi tetap. Yang ketiga enzim dibutuhkan dalam jumlah relatif kecil. Yang keempat bersifat spesifik. Yang kelima dapat bekerja dua. Ada lagi? Oke, dipengaruhi oleh suhu, pH, kemudian inhibitor, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim. Oke, berarti masih ingat ya? Luar biasa. Satu lagi, sebutkan cara kerja enzim. Silakan. Yang pertama ada loop and key, yang kedua ada induksi. Ada lock and key dan ada induksi. Paham ya bedanya ya? Paham. Siapa namanya? Salwa. Absen. 41. Tepuk tangan buat Salwa. Dalam praktikum kita akan mengamati bagaimana praktikum yang akan kalian lakukan. Jadi biar di lapangan nanti kita langsung kerja gitu ya, nggak bingung lagi dengan cara kerjanya. Walaupun cara kerjanya LKPD-nya sudah ibu kirim, kita perhatikan bersama dulu ya video praktikum berikutnya. Walaupun kalian tidak bisa melaksanakan praktikum ini karena masih berada di rumah, ya, tujuan dari praktikum enzim katalase adalah yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Dan tujuan yang ketiga adalah menyusun laporan hasil percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, sekarang kita bahas alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum enzim katalase. Alat yang pertama yaitu tabung reaksi beserta dengan raknya. Kemudian ada penjepit tabung reaksi. Dan yang ketiga ada botol lampu spiritus untuk memanaskan. Kemudian bahan yang diperlukan pada praktikum enzim katalase adalah hati ayam yang
Nah, bahan yang tidak ada di rumah makanya harus dilaksanakan di sekolah ya praktikum ini, yaitu ada H2O2 hidrogen peroksida sebagai indikator enzim katalase, kemudian ada asam klorida sebagai indikator asam, dan natrium hidroksida sebagai indikator basa. Nah, sekarang kita bahas tentang cara kerja praktikum enzim katalase. Yang pertama, siapkan 8 tabung, 4 tabung diisi dengan hati ayam, dan 4 tabung lainnya diisi dengan sosin. A, B, C, D, E. Ingat ya, kita nggak pakai ekstrak hati. Artinya kita potong sama ukuran. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu, saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA, belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Yeah, yeah, yeah. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu, saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA, belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah
engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah. Oke, gimana tadi praktikumnya? Udah capek praktikum, kita sekarang joget dulu sebentar ya. Oke, kita akan lihat hasil dari praktikum kalian. Boleh dikumpulkan hasil praktikumnya? Oke. Oke, untuk yang presentasi pertama kelompoknya A5, tepuk tangan buat kelompoknya. Nanti teman-temannya dilihat ya presentasinya. Kalau bagus kita kasih hadiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genetik mau mempresentasikan hasil praktikum kami. Judul latar kami itu pengaruh faktor lingkungan pada aktivitas enzim katalase dalam penguraian hidrogen peroksida. Dari praktikum itu didapatkan data hasil pengamatan. Kan kita mengamati di dua media, ada hati ayam sama ekpresesim. Data hasil pengamatan hati ayamnya bakal dibaca sama Amel. Kalau di tabung A yang ditambahin HCl itu sedang, volumenya sedang, banyaknya gelembung sedikit, tinggi gelembungnya 5 cm. Terus di tabung Oke, ada yang mau bertanya mengenai praktikum yang menggunakan balon? Silahkan yang mau bertanya. Ada? Yang dilihat itu hanya balonnya. Oke? Yang dilihat itu balonnya yang mengembang atau yang apa gitu. Jadi Indikasinya balon- apa ya, gitu ya sampai balon. balonnya mengembang? Oke, silakan dijawab. Kita ngelakuin praktikum ini yang dilihat itu si balonnya. Kan yang diharapkan di sini itu adanya gas atau oksigen yang dihasilkan dari penguraian hidrogen peroksida. Nah, jadi kalau misalkan balonnya ngembang itu berarti si H2O2-nya benar-benar terurai sama si enzim katalase itu karena menghasilkan air dan oksigen itu yang berupa gas itu yang membuat balonnya mengembang. Jelas ya, Arun ya? Oke, ada lagi? Silakan Bintang.
Kenapa penambahan dari NaOH sama HCl-nya mempengaruhi aktivitas enzim katalase? Oke, pinter ya pertanyaannya. Kenapa penambahan NaOH sama HCl mempengaruhi aktivitas enzim katalase? Dari yang kita amati, NaOH sama HCl itu ditambahin buat mengubah si pH-nya. Jadi kalau misalnya ditambahin HCl itu pH jadi asam, kalau ditambahin NaOH jadi basa. Dan enzim katalase itu bisa bekerja secara optimal di pH yang normal. Sedangkan kalau misalkan ditambahin HCl atau NaOH kan jadi nggak normal ya, jadi terlalu asam atau terlalu basa. Nah waktu kayak gitu tuh si enzim katalasenya udah nggak bisa bekerja secara optimal lagi. Makanya rata-rata yang pakai NaOH sama HCl itu balonnya ngembangnya nggak terlalu besar, kecuali di hati ayam, karena di hati ayam itu emang dia banyak si enzim katalasenya dibandingkan sama ekstrak sesim. Oke, betul ya. Tepuk tangan buat. Yang terakhir boleh disimpulkan, silakan. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa enzim katalase sangat penting dalam melindungi organ dan jaringan tubuh dari akumulasi hidrogen peroksida dengan mengurainya atau mendegrasi menjadi H2O atau air dan oksigen atau gas yang dapat dimanfaatkan untuk metabolisme tubuh. Selain itu, dalam praktikum kali ini, faktor lingkungan seperti suhu dan pH juga mempengaruhi kerja enzim katalase yang akhirnya membuat balon mengembang dan membentuk gelembung dalam tabung. Kemudian dapat disimpulkan bahwa enzim katalase dapat mengurai H2O2 di pH 7 ataupun netral dan rusak pada pH yang terlalu asam atau terlalu basa. Enzim katalase juga dipengaruhi oleh suhu, di mana pada suhu normalnya 30 derajat Celcius, laju kerjanya pun normal. Jika suhunya semakin tinggi, maka semakin tinggi pula laju reaksinya. Oke, cukup ya, tepuk tangan buat. Kira-kira bagus ya nih presentasinya? Perlu dikasih hadiah nggak? Perlu ya. Mau yang hitam atau yang biru? Ya, kita. Oh ya, oke, tepuk tangan. Kalau gitu, kita aja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah maju untuk presentasi kelompok-kelompoknya. Sekarang kita simpulkan bersama. Jadi hasil dari praktikum kemarin sebenarnya apa ya? Satu, enzim yang kita uji apa? Enzim katalase. Nah ini menjawab pertanyaan Brian sebelumnya ya. Kenapa Bu kita pakai hati, ya kan? Nah berarti apa jawabannya Brian? Udah tahu dong? Ya karena hati mengandung enzim. Iya, karena hati adalah organ tubuh pada manusia yang banyak mengandung enzim katalase. Terus enzim katalase ini bekerja pada berapa? Optimalnya? Suhu 30 derajat Celcius. Berarti pada suhu yang normal. Ketika diberikan es batu atau diberikan air panas, apa yang terjadi? Enzimnya tidak dapat bekerja dengan optimal. Terus pH-nya, pH enzim katalase berapa? 7. Oke, pH-nya 7 berarti dia hanya bisa bekerja optimal pada pH netral. Tadi ya pertanyaannya Bintang, kalau ditambah NaOH suasana jadi basa. Ketika ditambah HCl jadi asam. Apa yang terjadi? Iya, reaksinya tidak sama dengan yang ketika tidak ditambahkan asam dan basa. Oke, paham sampai situ? Paham. Berarti sudah mengerti semua ya? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, sebagai penutup kegiatan hari ini kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau kasih komentar tentang kegiatan hari ini? Silakan. Oke, Inga silakan. Jadi kegiatan praktikum hari ini tuh seru banget, menyenangkan. Terus kita tuh jadi tahu ya teman-teman, gimana sih cara kerja enzim katalase gitu Bu. Oke, senang ya? Senang banget Bu. Oke, ada kendala nggak ketika kegiatan praktikum berlangsung? Nggak ada sih. Susahnya gitu? Nggak ada ya? Aman, Berarti software aman ya? Pokoknya keren lah kalian semua. Tepuk tangan. Jadi pembiasaan positifnya dari kita kegiatan uji enzim katalase apa nih menurut kalian? Jadi ternyata hati kita ini ya
hati kita, hatinya beneran hati loh, bukan hati yang dalam tanda kutip ya. Hati kita itu merupakan salah satu organ yang tugasnya mendetok racun ya. Nah, salah satunya adalah hidrogen peroksida. Nah, si hidrogen peroksida itu masuk ke dalam tubuh kita gimana nih? Melalui apa? Melalui makanan. Jadi makanan sisa metabolismenya itu nanti ada berupa racun, berupa hidrogen peroksida yang akan dinetralkan sama si hati karena hati punya enzim paham ya? Paham. Nah, jadi kita harus selalu menjaga masukan atau makanan kita yang bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna biar menjaga organ hati kita tetap dalam kondisi yang baik. Oke, hari ini kita akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Kalian boleh masuk ke quizzes, kemudian kerjakan quizzes berikut. Oke ya, sekarang kita kerjakan evaluasinya. Ada 10 nomor. Nanti yang ranking 1 ada hadiah. Siap ya? 1, 2, 3. Oh my god. Jangan lihat ini. Yuk. Ayo Diki, ayo Diki. Gak boleh lihat buku, bukunya ditutup. Woi benar. Arya nyusul nih Arya. Mana Arya? Oh ada di depan Arya. Ayo ya Cynthia. Boleh buka buku ya. Siapa yang buka? Apa itu setiap dalam kaitan Ayo lihat. Udah? Oke. Belum, Bu. Ayo apakah Indah tersalib? Tiga 30 detik lagi ya. Nanti saya kesalin. Oke, selesai. Ya, tepuk tangan.
gitu ya, daripada yang juara 2 dan 3. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Oh, sampai 5, Masya Allah. Next lah ya, sampai 5. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk evaluasinya dan nilainya nanti dimasukkan ke dalam buku nilai. Jadi kita lihat di sini ya performanya. Oh, ada buka. Kenapa? Oh, saya berapa? Nanti dia begini apa? Oh, banyak yang like ya? Ya pulang dulu. Oke, ini kuis pertama. Nanti kan ada pertemuan besok ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini sehingga proses pembelajarannya berlangsung dengan luar biasa, menyenangkan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa dipelajari materi untuk esok, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.